Childlike faith. Kali ini saya ingin membagikan tentang iman seperti seorang anak kecil. Dalam Matius 18 ayat 3, Tuhan Yesus berkata, "Sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Nah, apa sih maksudnya iman seperti anak kecil, seperti seorang anak kecil gitu ya? Saya seorang ibu yang memiliki 3 anak. Orang anak kecil itu hidupnya sungguh bergantung kepada orang dewasa. Dia tidak dapat hidup mandiri. Segala sesuatunya perlu dibantu untuk memenuhi kebutuhannya. Kadang kita berpikir bahwa seorang anak kecil ini begitu polos gitu ya. Di dalam menerima keselamatan dari Tuhan Yesus, kalau kita pikir ya, Tuhan Yesus itu menyerahkan hidupnya untuk menebus dosa kita. Dia mati di atas kayu salib untuk menghapus segala dosa kita. Dia bangkit di hari ketiga, mengalahkan maut dan memberikan kita janji keselamatan bahwa kita akan memiliki kehidupan yang kekal bersamanya di kerajaan surga. Nah, secara common sense manusia atau secara logikanya kita seorang manusia gitu ya, kita berpikir apakah ada memang seorang pribadi yang mau mati mengorbankan dirinya untuk menembus dosa-dosa yang sudah kita lakukan gitu, dan bahkan memberikan kehidupan yang kekal selamanya bersama Dia. Berita keselamatan ini harus kita terima dengan iman seperti anak kecil. Artinya apa? Artinya kita percaya sepenuhnya bahwa janji keselamatan ini adalah iya dan benar adanya. Adalah amin. Adalah janji keselamatan yang Tuhan anugerahkan untuk kita semua. Tuhan Yesus katakan, apabila kamu mengakui dengan mulutmu bahwa aku adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka kamu akan menerima anugerah keselamatan. Nah, inilah yang mesti kita lakukan gitu ya. Mengaku Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat kita dan menerima janji keselamatan yang Dia anugerahkan dalam kehidupan kita. Nah, seperti apa yang harus kita lakukan dalam mengikut Kristus dengan memiliki iman seperti anak kecil ini? Iman seperti anak kecil ini ditunjukkan dengan kehidupan yang kan hati yang rendah hati gitu ya. Artinya kita mengakui, kita menyadari bahwa hidup kita ini adalah nothing. Kita nggak ada apa-apanya tanpa Tuhan Yesus. Kita sadari hanya Dia yang sanggup melakukan segala sesuatu lebih dari apa yang kita sanggup lakukan gitu. Dia yang paling mengerti keadaan kita. Dia yang paling mampu menyelesaikan perkara-perkara kita. Dia yang paling sanggup menyembuhkan penyakit-penyakit kita. Dan Dia yang sanggup memulihkan hubungan yang sudah terpecah dalam kehidupan keluarga kita, mungkin dalam kehidupan pertemanan kita gitu. Dan juga iman seperti anak kecil ini ditunjukkan dengan adanya suatu kerinduan ingin selalu bersekutu dengan Tuhan Yesus. Bayangkan seorang anak kecil gitu, apabila dia tidak bersama dengan mamanya atau papanya, tidak memiliki suatu affection, suatu bentuk kasih sayang, tentunya anak ini bisa pelan-pelan dia akan mati gitu ya, secara mental. Nah, itu dia di dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus, kita pun Tuhan inginkan adanya kita memiliki suatu kerinduan untuk bersekutu dengan Dia. Ini kita tunjukkan dengan memiliki waktu doa, membaca firman Tuhan, dan juga melakukan penyembahan gitu. Dan juga di dalam kehidupan kita pun ada suatu posisi untuk menyerahkan diri kita ke dalam tangan Tuhan. Artinya apa? Berserah. Berserah artinya kita memberikan kepercayaan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kita tidak lagi mencoba mengambil kontrol dalam kehidupan kita. Iman seperti anak kecil ini artinya adalah berjalan sepenuhnya percaya kepada Tuhan dengan hikmat yang Dia berikan kepada kita. Nah, saudara, pada saat kehidupan kita merasa stuck atau merasa tidak ada jalan keluar atau merasa penat
gitu ya. Hanya Tuhanlah yang sanggup memberikan jalan keluar. Hanya Tuhan Yesus saja yang sanggup memberikan sukacita, damai sejahtera. Oleh karena itu, hiduplah lekat, dekat, menempel, dekat dengan Tuhan. Dan saudara, marilah kita berjalan bersama, mengikuti Tuhan Yesus dengan memiliki iman seperti seorang anak kecil. Tanpa kita perlu memiliki alasan untuk percaya kepada Dia. Ingat cerita Abraham di dalam kitab Roma. Dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan tanpa dia harus memiliki alasan kenapa dia harus percaya kepada Tuhan. Di usianya sudah sangat tua, sangat mustahil untuk memiliki anak gitu ya. Tetapi dia tidak perlu memiliki alasan. Alasan yang dia punya hanya satu. Satu-satunya itu adalah dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan karena Tuhan adalah maha sanggup, maha besar, maha kuasa. Itu saja yang dia perlukan untuk percaya kepada Tuhan. Nah, semoga ini memberkati saudara. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.